saya akan informasikan bahwa selama sesi nanti kita akan akan mute ya semua mikrofonnya supaya sesi kita berjalan dengan lancar. Tapi nanti ada sesi di mana teman-teman bisa bertanya tentang apa yang sudah saya sampaikan. Signor Ahmad, Yes. devia flanco mi bezonas vian helpon por fermi la mikrofonon al de ĉiuj, ĉu ne? Ĉu de ĉiuj, bone. Yes. Do, por la unua. Kaj poste se mi volas ke tiu Pardonon. Vi mem devas do, bone, mi jam klakos. Yes. ĉies mikrofono estas fermitaj nun. Yes, bone. Dek unu personoj, ĉar laŭ mia listo aliĝis 27 personoj. Bone. Vi povas unue diri negravajn enkondukaĵojn, eble aliaj venos. Laŭ vi. Yes. Baik, kita masih menunggu yang lain untuk bergabung di webinar kita. Sebelumnya saya akan informasikan beberapa hal ya terkait acara kita hari ini. Nanti webinar ini akan berlangsung selama 2 jam. Ya, jadi 2 jam nanti saya akan sharing ke Anda, ke teman-teman semua, agendanya apa saja selama 2 jam. Jadi kalau kalian atau teman-teman nih tetap bergabung sampai akhir acara, nanti kita di akhir sesi akan ada door prize. Ya, akan ada 5 orang yang beruntung hari ini. Door prize-nya unik-unik dari Esperanto. Nanti ada buku, ada souvenir ya, yang mungkin bisa jadi kenang-kenangan ya, karena sudah mengikuti acara kita hari ini. Nah, baik, Signoro, Yes. Signoro Ahmad, eble nun estas 12 personoj, mi jam informis ĝeneralajn informon, kaj eble ĉu mi rajtas, mi ŝatus demandi al ili, eble bonvolu malfermi la mikrofonon. Bone. Yes. Nggak ada suara, Mbak. Ili mem povas malfermi. Pardonon. Ilia. Vi mem ankaŭ devas malfermi. Nun ĉiu povas malfermi sian mikrofonon. Oh, bone. Ya, jadi semua teman-teman di sini bisa membuka mikrofonnya ya kalau ingin menyampaikan sesuatu. Saya mau tanya dulu nih, kira-kira mungkin sambil kita menunggu yang lain, mungkin ada yang mau sharing kenapa hari ini ikutan pengenalan bahasa Esperanto. Mungkin ada yang mau coba sharing kenapa? Ada penasaran atau wah kayaknya nih sesuatu yang baru atau memang diajak temen gitu. Halo. Ya, halo. Halo, kalau aku ikut acara ini karena dikasih tahu adikku, diajak karena dia sering cerita tentang bahasa Esperanto. Jadi nggak ada salahnya kalau aku ikut dan pengen tahu lebih banyak gitu. Aku nggak bisa bahasa Esperanto sama sekali. Maksudnya pengen tahu aja gitu. Baik, dengan Nesa ya? Iya. Oh, oke. Terima kasih. Jadi karena hari ini ikutan karena diajak oleh adiknya, jadi ingin tahu, penasaran karena sering mungkin di rumah
sering bicara Esperanto, tapi itu bahasa apa gitu ya? Iya, nggak ngerti kadang-kadang. Oke, ini memang ada, saya lihat dari daftarnya ada beberapa yang memang sama sekali belum tahu Esperanto, tapi memang sesi kita khusus bagi yang sama sekali belum tahu Esperanto. Namun terbuka juga bagi teman-teman atau bagi Anda yang sudah pernah tahu tentang Esperanto atau mungkin sudah belajar sedikit tentang Esperanto. Gitu. Jadi siapa tahu informasi yang saya sampaikan bisa menambah pengetahuan atau juga inspirasi ya tentang bahasa Esperanto. Baik, saya bicara lagi dengan Signora Ahmad. Yes. Ya, ĝis nun mi vidis ke estas 10 personoj. Yes. Ja, do eble mi unue montu al ili pli malpli homoj venas. Do ĉi tie mi havas, ĉu mi havas filmeton? Aŭ ĉu vi volas unue diri ion? Ĉu mi mutigu ĉies mikrofonojn? Ĉu vi volas komenci? Yes, bonvolu. Vi mem devas malfermi vian mikrofonon. Yes. Yes. Ya, oke. Saya akan informasikan sedikit di sini siang ini saya akan dibantu oleh teman Esperantis ya, penutur Esperanto dari Iran. Beliau bernama Pak Ahmad, Signoro Ahmad. Nah, oke, Pak Ahmad sudah ada di sana. Signoro Ahmad, eble vi ŝatus diri ion pri nia agado hodiaŭ? Yes, certe. Mi estas tre feliĉa, mi estas tre gaja, ke ni povas helpeti al vi por havi tiun ĉi webinaron kaj la postan klason. Bone. Dankon. Mi volonte tradukos viajn fortojn al ĉiuj. Jadi Pak Ahmad menyampaikan bahwa sangat senang hari ini, siang ini bisa bersama dengan kita, membantu untuk juga mengenalkan bahasa Esperanto kepada teman-teman di sini, kepada Anda semua. Gitu. Indonezio estas tre interesa lando por ni irananoj. Bone. Ya, menurut beliau Indonesia adalah negara yang mempunyai kesan yang mendalam ya, kesan yang baik untuk orang-orang di Iran. Kaj tial ni esperantistoj de Irano tre deziras ke ekzistu multaj indoneziaj esperantistoj per kiuj ni povus esti en interrilato. Ya. Jadi beliau berharap ke depannya lebih banyak lagi orang yang belajar bahasa Esperanto sehingga nantinya akan ada hubungan yang baik, yang lebih baik ya antara penutur Esperanto di Indonesia dan penutur Esperanto di Iran. Certe kiam vi lernas Esperanton, vi povas havi interrilaton kun ĉiuj landoj de la mondo kaj ne nur Irano. Ya. Nah, itu adalah satu hal yang beliau sampaikan bahwa kalau nanti belajar Esperanto, tentu saja Anda akan memiliki kesempatan untuk memiliki hubungan komunikasi ya, bukan hanya dengan Esperantis di Iran, tapi juga Esperantis di seluruh dunia. Kaj de nun mi gratulas al vi pro envenado en tre bona bela mondo de Esperanto, en kiu ĉiuj komprenas unu la alian tre facile kaj amike. Ya, jadi beliau mengatakan selamat datang di dunia Esperanto yang menyenangkan ya. Bagi saya juga menyenangkan. Tentunya nanti kalau teman-teman sudah belajar Esperanto akan tahu mengalami sendiri. Yang menyenangkan di Esperanto itu apa sih gitu ya. Bone. Mi plune parolas kaj mi esperas ke post iom da tempo mi parolos kun ili en Esperanto. Ya, selanjutnya nanti Signoro Ahmad berharap suatu kesempatan nanti bisa bicara Esperanto dengan teman-teman yang sudah hadir di sesi
pengenalan Esperanto hari ini. Sukseson. Sukseson, ya. Sukses untuk kita semua. Baik. Signor Ahmad, mi pensas che eble mi komencu, Yes, sir. ĉar tempo pasos rapide ĉi tie. Oke. Mungkin yang lain masih coba untuk masuk bergabung ya. Tapi saya akan mulai saja supaya waktu kita juga cukup untuk ini ya, untuk acara kita hari ini. Baik, sebelumnya saya ya, jadi selamat siang ya, Bonantagon. Selamat datang di webinar mengenal bahasa persahabatan dunia Esperanto. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Mungkin beberapa dari Anda di sini sudah kenal saya, atau ada juga yang sama sekali belum kenal gitu ya. Jadi supaya kita nanti ngobrolnya lebih seru ya, jadi kita kenalan dulu. Nama saya Ilya, saya adalah pengurus dari Asosiasi Esperanto Indonesia. Nah, saya sendiri kenal Esperanto 2009, dan itu perkenalan yang tak sengaja, gitu ya. Jadi saya nggak cari-cari Esperanto waktu itu, saya tidak pernah tahu apa Esperanto, tapi karena saya suka jalan-jalan, jadi saya bergabung dengan kelompok traveler ya, yang mungkin teman-teman punya minat yang sama jalan-jalan. Nah, jadi saya di sana bertemu dengan seorang penutur Esperanto dari Belgia yang memberikan informasi bahwa dia ingin mengenalkan Esperanto di Indonesia, di Jakarta khususnya. Nah, dari dialah saya mengenal Esperanto, namanya Heidi Hus, yaitu 2009. Nah, setelah itu 2010 saya lebih serius lagi belajar Esperanto, sampai 2010 sekitar bulan Oktober bersama dengan seorang teman, kita menginisiasi untuk mendirikan klub Esperanto Jakarta. Nah, gitu. Jadi nanti di sesi selanjutnya kalau teman-teman ingin tahu cerita saya lagi, saya akan lanjutkan ya. Jadi begitulah pertama kali saya berkenalan dengan Esperanto. Baik, selanjutnya saya akan sharing ke teman-teman apa aja ya acara kita, maksudnya agenda kita hari ini. Nah, ini oke. Ini kayaknya kelebihan, sebentar ya. Oke, perkenalan tadi sudah, lanjut ke ini adalah agenda kita ya. Jadi hari ini kita di sesi pertama sekitar 20 menitan ya, saya akan sampaikan sekilas tentang Esperanto. Nah, lalu nanti sebelum kita masuk ke agenda yang kedua, yaitu sekitar 20 menit atau 15 menit saya akan bicara tentang Esperanto di Indonesia. Sebelumnya teman-teman akan menyaksikan film sejarah yang berkaitan dengan gerakan Esperanto di Indonesia. Nanti juga saya akan sharing sedikit mengenai Esperanto di internasional, seperti di Asia, di Oceania. Nah, nanti setelah itu di 1 jam berikutnya, kita 30 menit pertama akan belajar dasar-dasar Esperanto. Ya, saya akan sharing, ini sangat dasar sekali. Jadi saya yakin buat teman-teman yang belum sama sekali belajar, akan cepat nih untuk tangkap dasar-dasar Esperanto ya. Setelah itu 15 atau 10 menit kita akan praktek sedikit ya untuk membuat kata-kata dalam bahasa Esperanto atau kalimat. Dan nanti di sesi terakhir saya akan ngajak teman-teman untuk bernyanyi. Ada lagu yang saya buat dalam bahasa Esperanto, ya itu untuk saya perkenalkan kepada teman-teman. Dan nanti di sesi terakhir kita akan ada door prize. Jadi bagi yang tetap berada di webinar hari ini akan dapat door prize 5 orang yang beruntung, gitu ya. Baik, saya mulai saja. Nah, saya akan bicara mengenai skill apa itu Esperanto, gitu ya. Nah, Esperanto ini adalah bahasa, ya, bahasa yang sebenarnya sama seperti bahasa manusia pada umumnya, ya. Artinya Esperanto bisa digunakan untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran manusia, gitu ya. Jadi Anda bisa bernyanyi,
bisa menulis puisi, bisa bergosip, ya, bisa berargumentasi gitu dengan Esperanto, bisa jatuh cinta dengan Esperanto gitu ya. Jadi sebenarnya sama saja dengan bahasa yang bahasa pada umumnya. Bahkan sekarang Esperanto juga dikembangkan dan terus berkembang untuk bidang-bidang tertentu, misalnya seperti bidang sains gitu ya. Itu banyak istilah-istilah dalam bahasa Esperanto, kata-kata dalam bahasa Esperanto yang dikembangkan untuk bidang-bidang sains, teknologi. Gitu. Nah, namun yang membuat berbeda antara Esperanto dengan bahasa pada umumnya adalah Esperanto bahasa artifisial, ya, bahasa artifisial atau bahasa buatan. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa sih yang menciptakan bahasa Esperanto? Gitu ya. Ini di slide saya yang pertama, beliau adalah Ludovic Lazarus Zamenhof, atau dikenal juga dengan LL Zamenhof. Nah, beliau hidup antara tahun 1859 sampai 1917. Lahir di suatu kota di Polandia, nama kotanya Bialystok, yang pada masa itu adalah bagian dari Rusia. Ya, di kota tempat beliau tinggal terdapat bermacam suku bangsa yang hidup berdampingan. Ada 4 suku bangsa yang terbesar, yaitu ada orang Rusia, ada orang Polandia, orang Jerman, orang Yahudi. Nah, keempat suku ini sering terjadi bentrok atau konflik, ya, karena mereka bicara dengan bahasanya masing-masing, gitu ya. Jadi tidak saling mengerti satu sama lain. Nah, menyaksikan situasi ini, Zamenhof tuh merasa sedih dan frustrasi. Ya, beliau berpendapat bahwa penyebab utama dari terjadinya konflik kesalahpahaman itu karena setiap orang berkomunikasi dengan bahasanya sendiri dan tidak bisa saling mengerti, gitu ya. Sehingga Zamenhof berpikir untuk menciptakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh semua orang, gitu. Jadi itu adalah awal kenapa Zamenhof menciptakan bahasa Esperanto. Nah, beliau mulai mengerjakan proyek bahasanya ini selama kurang lebih 10 tahun. Ya, jadi dimulai pada saat Zamenhof duduk di bangku sekolah menengah atas. Kalau sekarang kita bisa bilang setara dengan SMA, ya, SMU. Nah, beliau mengerjakan proyek bahasa ini dan setelah merasa bahwa bahasanya sudah cukup lengkap, ya, sudah cukup baik untuk diperkenalkan, itu pada saat Zamenhof sudah lulus dari dokter mata. Jadi beliau ini sebenarnya bukan ahli bahasa, tapi seorang dokter mata. Tapi kenapa dia berminat dengan bahasa? Ya karena memang Zamenhof sejak kecil menguasai banyak bahasa, ya. Karena itu adalah kebutuhan dia untuk berkomunikasi. Karena di sekolah ngomongnya bahasanya lain, bicaranya bahasa lain gitu ya. Terus ketemu teman-temannya juga bahasanya lain gitu. Jadi itu yang membuat Zamenhof mengerti banyak bahasa. Nah, lalu pertama kali Zamenhof mengeluarkan bukunya, ya, ini buku Esperanto, yaitu buku buku pelajaran, ya, tentang bahasa Esperanto, itu dalam bahasa Rusia, ya, pada tahun 1887. Nah, judul bukunya adalah Internacia Lingvo. Nah, ini Zamenhof mengeluarkan buku ini, ya, dibantu oleh istrinya Clara Zamenhof dan bapak mertuanya. Jadi mereka mempublikasikan lalu menyebarkan buku itu ke orang-orang di kotanya. Gitu. Nah, waktu Zamenhof mengeluarkan buku Internacia Lingvo atau dalam bahasa Indonesia dibilang bahasa internasional. Nah, Zamenhof tidak mengatakan bahwa dia yang menciptakan bahasa Esperanto. Jadi dia menggunakan nama samaran. Nama samarannya itu adalah Doktoro Esperanto. Ya, jadi orang nggak pernah tahu ini siapa sih sebenarnya yang menciptakan bahasa Esperanto. Sampai beberapa tahun kemudian orang baru tahu, oh ternyata ada Zamenhof yang membuat bahasa ini. Nah, jadi bahasa Esperanto waktu dipublikasikan tidak ada namanya, ya. Jadi tapi orang akhirnya berpikir, oke, kita sebut ini bahasa Esperanto, gitu. Karena dibuat oleh Doktoro Esperanto. Jadi dia menyembunyikan identitasnya.
Nah, arti kata Esperanto di dalam bahasa Esperanto artinya orang yang berharap, gitu. Dan ini ada kaitannya dengan ide-ide awal dari dibuatnya Esperanto, ya. Karena Esperanto memungkinkan untuk orang berkomunikasi secara setara, terus berkomunikasi lebih mudah, gitu ya, dan netral. Ini jadi orang-orang yang berharap pada perdamaian, pada kesetaraan. Oke, lalu selanjutnya Zamenhof mengenalkan bahasa ini kepada banyak orang, ya, sampai akhirnya Esperanto dikenal bukan hanya di kotanya di Bialystok, tapi akhirnya ke seluruh daratan Eropa Timur, sampai ke daratan Eropa Barat. Akhirnya mereka mengadakan Kongres Esperanto, ya, Kongres Esperanto yang pertama yaitu pada tahun 1905, ya, di kota namanya saya agak susah nih bahasanya karena bahasa Perancis, ya, Boulogne-sur-Mer. Mudah-mudahan saya mengucapkannya tepat, ya. Jadi itu kota namanya Boulogne-sur-Mer. Nah, di sana pertama kali Kongres Esperanto pertama diadakan. Nah, ini adalah beberapa alasan mengapa Esperanto layak dipelajari dan berfungsi baik untuk komunikasi internasional. Yang pertama adalah berciri internasional. Ya, Zamenhof mengkonstruksi Esperanto dari berbagai bahasa. Ya, jadi dia membuat Esperanto dari berbagai bahasa. Akarnya adalah bahasa Latin, lalu ada campuran dari bahasa-bahasa Eropa lainnya. Tapi tata bahasa dan sistem pembentukan kata dalam bahasa Esperanto juga berkaitan dengan bahasa Mandarin, Turki, dan bahasa-bahasa non-Eropa lainnya. Ya, karena itu bahasa Esperanto nih, kalau misalnya nanti Anda atau teman-teman di sini mendengar orang bicara Esperanto, oh kok seperti bahasa Spanyol gitu. Terus mungkin ada kata-katanya, oh seperti bahasa Perancis gitu, ya. Karena memang Zamenhof mengkonstruksi kata-kata dalam bahasa Esperanto itu dari berbagai bahasa yang sudah ada, gitu ya. Seperti nama-nama hari dalam bahasa Esperanto itu seperti bahasa Perancis, ya. Itu Lundo, Mardo, Mercredo, Jaudo, Vendredo, Sabato, Dimancho. Oke. Nah, selanjutnya, bentar ya, saya harusnya masih di sini. Nah, selanjutnya apalagi yang menjadi alasan Esperanto layak dipelajari? Nah, yang menjadi alasan juga Esperanto layak dipelajari adalah karena Esperanto netral, ya. Esperanto netral, jadi Esperanto bukan milik suatu bangsa atau milik satu budaya tertentu. Nah, jadi karena Esperanto sifatnya netral, jadi dia dalam konteks komunikasi global sifatnya itu netral, ya. Jadi tidak ada bias. Ya, jadi ini adalah satu keuntungan dari suatu bahasa yang menjadi bahasa jembatan, gitu ya. Jadi orang dari berbagai bangsa, gitu ya, bisa berkomunikasi dengan Esperanto tanpa memiliki misalnya sentimen terhadap bangsa atau bahasa tertentu, gitu ya. Jadi karena sifatnya netral. Jadi Esperanto di sini sangat tepat sebagai bahasa jembatan atau lingua franca, ya. Baik, selanjutnya yang ketiga yang membuat Esperanto layak dipelajari adalah mudah atau relatif lebih mudah. Nah, ini karena Esperanto tata bahasanya teratur, terus hanya punya 16 aturan saja tanpa ada pengecualian. Ya, jadi bahasa Esperanto tuh lebih banyak dibentuk dari imbuhan-imbuhan. Nah, jadi ada akar kata, nanti ada imbuhan-imbuhan. Nanti di sesi dasar Esperanto kita akan sedikit ya belajar apa yang saya maksud dengan akar lalu ditambah dengan imbuhan-imbuhan. Nah, ini ada satu pendapat ya, atau sebenarnya juga ada beberapa penelitian gitu ya. Dalam 100 jam
ya, orang yang belajar bahasa lain gitu ya, mereka cuma dapat menguasainya sekian persen saja gitu ya. Tapi dalam 100 jam ini dalam bobot yang sama ya, artinya belajar dari dasar, terus belajar secara teratur gitu kan. Dalam 100 jam orang akan lebih bisa menguasai Esperanto. Baik dalam bahasa tulisan, bahasa komunikasi gitu ya, bahasa verbal. Nah, selanjutnya kenapa Esperanto populer dan masih eksis sampai sekarang ya. Esperanto tadi saya sampaikan Esperanto pertama kali diperkenalkan tahun 1887 dan sekarang sudah tahun 2020 ya. Jadi Esperanto sudah berapa? 150 tahunan ya, kurang lebih ya. Nah, kenapa masih eksis? Nah, ini ada beberapa hal yang saya catat di sini. Pertama, bahasa yang netral ya membuat Esperanto layak dipelajari ya, karena dia bahasa jembatan ya. Karena ada rasa etnosentris ya. Mungkin ada orang-orang dari budaya tertentu merasa bahwa bahasanya lebih baik dari bahasa orang lain gitu ya, atau sukunya lebih baik dari orang lain ya, sehingga perlu adanya bahasa yang netral. Nah, di sini Esperanto digunakan. Lalu selanjutnya budaya yang dinamis. Nah, budaya Esperanto, karena bahasa Esperanto itu kan dibuat. Mungkin beberapa teman-teman di sini atau Anda yang sudah belajar banyak bahasa mungkin berpikir kan biasanya bahasa itu akan membawa budayanya gitu ya. Nah, bahasa Esperanto kan bahasa buatan, budayanya dari mana gitu. Nah, budaya Esperanto dikatakan dinamis karena dibawa oleh penutur-penutur Esperanto. Ya, jadi kita dari Indonesia, ya kita penutur Esperanto Indonesia, kita akan membawa budaya Indonesia ke dunia Esperanto, gitu. Demikian juga dengan penutur Esperanto dari negara lain. Lalu juga kebutuhan bahasa pergaulan dunia. Nah, ini yang saya catat di sini adalah bahasa Esperanto ada kaitannya tadi ya, digunakan sebagai bahasa jembatan atau lingua franca dalam pergaulan internasional. Gitu ya. Jadi misal saja sebagai contoh ada orang yang berkumpul, mereka berasal dari berbagai bahasa, berbagai negara gitu ya, tapi mereka tidak punya bahasa yang sama gitu dan tidak tahu bagaimana berkomunikasi. Nah, Esperanto bisa menjadi bahasa jembatannya. Lalu rumitnya bahasa asing yang alami. Nah, ini satu fakta bahwa bahasa-bahasa yang ada, ya bahasa alamiah yang ada itu adalah bahasa yang sulit dipelajari dan untuk mencapai tingkat kefasihannya juga butuh waktu yang lama. Ya, jadi hal tersebut karena hal tersebut terjadi bahasa-bahasa alamiah itu tata bahasanya rumit gitu ya. Terus juga kan ada pengecualian-pengecualian gitu. Mungkin kalau yang belajar bahasa Jerman gitu kan ada gender-gendernya gitu ya. Terus juga mungkin bahasa lain seperti itu. Nah, cuman kalau Esperanto tadi kan saya sampaikan tata bahasanya teratur. Terus juga tidak banyak pengecualian, tidak ada pengecualian ya. Gitu. Jadi itu yang membuat Esperanto lebih mudah dipelajari. Ya, memang ada banyak, bukan ada banyak, tapi ada orang-orang yang memang punya bakat dalam menguasai banyak bahasa, gitu ya. Tapi ada juga banyak orang yang kesulitan mempelajari bahasa asing yang ada. Jadi Esperanto adalah solusi untuk mereka yang kesulitan berkomunikasi secara internasional. Nah, jadi yang selanjutnya menghancurkan batasan komunikasi. Nah, menghancurkan batasan komunikasi yaitu Esperanto memudahkan orang-orang yang berasal dari berbagai negara atau latar belakang berbeda untuk saling berkomunikasi, ya, sehingga batasan komunikasi itu lebih cepat diatasi, gitu ya. Contoh misalnya saya ingin jalan-jalan ke Korea gitu. Nah, mungkin kalau saya mau belajar bahasa Korea kan saya butuh waktu belajar bahasa Korea gitu ya. Buat saya udah coba sih dan saya lihat nggak gitu terlalu mudah walaupun
banyak ya, banyak film Korea, banyak musik Korea, mungkin sebenarnya banyak medianya untuk mempelajari, tapi buat saya pribadi lumayan sulit gitu. Nah, tapi saya mau pergi ke Korea gitu. Wah, bagaimana nih? Nah, saya belajarlah Esperanto. Karena penutur Esperanto di Korea juga lumayan banyak dan gerakan Esperanto di sana cukup pesat ya. Jadi saya bisa menggunakan Esperanto untuk berkomunikasi di Korea. Oke, itu adalah beberapa hal ya kenapa Esperanto layak dipelajari dan masih eksis sampai sekarang. Nah, ini adalah 3 hal yang saya catat mengenai manfaat Esperanto. Sebenarnya manfaatnya banyak ya, bisa jadi setiap orang mendapatkan manfaatnya masing-masing gitu ya. Tapi di sini saya catat ada 3 manfaat, yaitu pertama pertemuan antar bangsa ya, pertemuan antar bangsa. Jadi contohnya dalam satu konferensi atau pertemuan internasional kan kita sering melihat banyak penerjemah gitu ya. Misalnya yang hadir ada dari 50 negara, 20 negara, nah itu penerjemahnya juga sebanyak orang-orang yang hadir gitu ya. Atau mungkin contoh ada bahasa Inggris gitu, mungkin beberapa negara menggunakan bahasa Inggris gitu. Tapi terus juga semua materi-materinya diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang ada tersebut gitu ya. Sehingga itu menyebabkan biaya dari pengadaan acara itu menjadi cukup besar ya, karena harus membiayai penterjemah, terus juga mengeluarkan dana untuk materi-materi yang diterjemahkan. Jadi di sini Esperanto bisa digunakan sebagai bahasa jembatan ya, sebagai satu bahasa untuk semua yang hadir gitu. Jadi ini adalah salah satu keuntungan atau manfaat bila Esperanto digunakan dalam pertemuan atau konferensi internasional. Lalu kedua, menambah teman. Nah, menambah teman tentu dengan kita menguasai bahasa Esperanto, kita memiliki kesempatan untuk berteman atau mengenal ya orang-orang dari berbagai negara. Saya bisa bilang dari 5 benua, gitu ya. Karena saya mengalami sendiri. Saya punya teman di Afrika. Saya mungkin kalau nggak belajar Esperanto nggak tahu gimana caranya tuh saya punya teman di benua Afrika gitu ya. Sedangkan di sana juga mereka menggunakan banyak bahasa, gitu kan. Jadi ini memungkinkan karena penutur Esperanto itu ya berada di lebih dari 120 negara di dunia. Ya, mungkin dengan era digital sekarang bisa jadi penutur Esperanto juga ada di suatu negara yang kita belum kenal. Gitu ya, karena memungkinkan orang untuk belajar hal baru melalui internet gitu ya. Jadi bisa jadi kita ketemu penutur Esperanto di negara lain gitu. Nah, hal lain juga yang menjadi manfaat dari belajar bahasa Esperanto adalah pertukaran budaya. Nah, jadi pada saat penutur Esperanto berkomunikasi gitu ya, misalnya saya, Ilya, bertemu dengan penutur Esperanto dari Jepang gitu ya, atau penutur Esperanto dari Iran seperti Signoro Ahmad gitu. Lalu juga penutur Esperanto dari Korea. Nah, waktu kita bertemu, kita kan pasti saling cerita tentang kebiasaan kita, tentang budaya negara kita. Nah ya, jadi ini adalah kesempatan untuk pertukaran budaya antar penutur dan juga memperkaya budaya Esperanto. Ilia, mi pardon petas. Ĉu vi estas registranta? Pardonu, ŝajnas ke mi forgesas fari tion. Bone, mi faris. Tamen se vi deziras de nun vi povas fari. Kaj kiam ajn vi volis ke mi montru la filmon, bonvole diru al mi. Yes, signoro. Yeah. Fakte nun mi vidas en mia ekrano estas mia presentaĵo. Kaj do mi ne povas vidi la butono por registri. Do se vi iru supre, kaj tio venos, ke vi povas registri. Se vi, ĉu vi vidis? Yes, mi nur vidas remote control. Yes, tie, yes. Do nun mi
Clark Asjen. Bonege. Yes, nun estas registranta por vi, ankaŭ. Mi dekomence registris. Koran Dankon. Yes, Dankon. Tuh, ya, saya lanjutkan lagi. Nah, ini tentang organisasi Esperanto ya. Jadi secara internasional ada 3 organisasi Esperanto. Yang pertama adalah UEA, Universala Esperanto Asocio. UEA ini didirikan tahun 1908 ya sebagai wadah bagi penutur Esperanto dalam skala internasional. Ya, UEA memiliki anggota di lebih dari 120 negara. Ya, dan merupakan organisasi Esperanto yang terbesar di dunia. Ya, jadi siapa saja bisa menjadi anggota UEA. Ya, misalnya nanti teman-teman atau Anda merasa, oh saya ingin lebih lebih kenal Esperanto atau mungkin mau berkontribusi untuk gerakan Esperanto, nah bisa juga bergabung menjadi anggota UEA. Nah, UEA ini memiliki kantor pusat di Rotterdam, Belanda. Nah, di sini Anda bisa lihat ini adalah website-nya ya, atau laman UEA. Kalau Anda klik itu ya, Anda kunjungi, itu informasi tentang UEA disajikan dalam 8 bahasa gitu ya. Jadi bukan hanya bahasa Esperanto tapi ada bahasa-bahasa lain yang digunakan. Lalu yang kedua di sini ada Internazia Ligo de Esperantistai Instruistoi atau ILEI. Nah, organisasi ini didirikan pada tahun 1949 merupakan wadah bagi guru atau tenaga pengajar Esperanto. Ya, jadi Esperanto ini di beberapa negara ya sudah. Tadi di bagian terakhir itu ada organisasi Esperanto ya. Organisasi Esperanto tadi ada ILEI untuk guru-guru Esperanto. Lalu ada juga TEO. Ya, TEO itu adalah organisasi Esperanto bagi penutur Esperanto muda yang berusia di bawah yang berusia sebelum 35 tahun. Ya, jadi TEO ini merupakan wadah bagi penutur Esperanto yang masih muda dan berjiwa muda, gitu ya. Oke, TEO didukung ya oleh program Erasmus dari Uni Eropa. Ya, jadi setiap tahun TEO membuka kesempatan untuk sukarelawan muda untuk bergabung dalam tim TEO. Ya, untuk mereka memiliki banyak aktivitas, termasuk juga aktivitas mereka yang terkait dengan isu-isu kepemudaan, dengan PBB, gitu ya. Oke, satu hal tadi saya lupa sampaikan, untuk UEA, ya, UEA memiliki kerjasama yang erat dengan organisasi PBB dalam hal ini UNESCO, ya. Jadi pernah ada kerjasama terkait kesetaraan berbahasa, gitu ya, atau isu-isu tentang bahasa. Itu yang menarik dari kerjasama dengan UEA dan UNESCO. Baik, selanjutnya kita akan nonton ya film. Ini durasinya hanya 8 atau 10 menit. Nah, ini adalah film sejarah. Ya, kenapa saya putarkan film ini? Karena akan ada kaitannya dengan sejarah Esperanto di Indonesia. Saya berterima kasih kepada teman saya di sini, Victor, yang sudah menambahkan subtitolo. Ya, jadi film ini dalam bahasa Esperanto, tapi nanti Anda semua bisa membaca ada terjemahan ya dalam bahasa Indonesia. Signor Ahmad. Yes. Montri film. Ja, bonvolu bonvole montru la filmeton. Yes, bonege. Ĉu vi venis per via poŝtelefono nun? Yes, nun mi uzas mian telefonon, sed mi klopodas eniri denove per komputilo. Yes, mi volis tion proponi. Kiam mi estas montranta la filmon, bonvole provi veni per komputilo, ĉu? Bone, dankon. Dankon al vi. Ya, selamat menyaksikan.
in order? Il signo della verdad. Yes, yeah. Yes. La naciaj standardoj de kelkdeko da landoj el ĉiuj mondpartoj. Varsovio salutas la 44. Universalan Kongreson de Esperanto. La Varsovia Kongreso atingis rekordon rilate la nombron de partoprenantoj. 3500 kongresanoj el 40 landoj de ĉiuj 5 kontinentoj. Inter ili troviĝas teatraj aktoroj, instruistoj, laboristoj, kuracistoj, universitataj profesoroj, verkistoj, komercistoj, inĝenieroj, reprezentantoj de multmilionaj adeptoj de Esperanto el la tuta mondo. Varsovio estas la naskiĝurbo de la internacia lingvo. La esperantistoj de la tuta mondo nomas la ĉefurbon de Pollando ankaŭ ĉefurbo de Esperantujo. Ni konatiĝis dum pasintjara kongreso en Mainz. Ni devas renkontiĝi dum venontjara kongreso en Bruselo. Jen venis la solena momento. Sur la tribuno, la prezidanto de Universala Esperanto Asocio, Italo profesoro doktoro Canuto. La kongreso sub la signo de la verda stelo estas malfermita. Pli ol 3000 diversnaciaj kongresanoj komprenas kaj aprobas la vortojn de profesoro Canuto. La fraŭlino diris kunigita estas la unuiĝinta Araba Respubliko. Ĉar per la Ankaŭ la parolado de la ekzotika reprezentanto de arabaj popoloj estas komprenata same kiel tiu de la itala scienculo. Kaj la norda regiono estas Sirio. Egiptujo estas en Afriko. Sirio Dum tiu ĉi unulingva kvankam internacia kongreso, la kabinetoj por la plurlingvaj specialistoj tradukistoj estas malplenaj. La tradukaĵoj estas superfluaj, eĉ dum la parolado de kongresano el la malproksima Indonezio. Saluton de mia registraro. Mia registraro havas grandan intereson kaj simpatikon en la movado de Esperanto. li havas La tradukaĵoj estas anakronismo dum kongreso, kie per la sama lingvo parolas delegito el Japanujo, delegito el popola Ĉinio. La Varsovia Kongreso okazas sub la patronado de la pola registaro, kiun reprezentas ĉi tie la vicĉefministro Piotr Jaroŝeviĉ. Kaj kio okazas ĉi tie? Kion atendas la kongresanoj starantaj en vico? Momenton da pacienco, tuj ĉio klariĝos. Estas la polaj poŝtmarkoj kun la bildo de la kreinto de Esperanto kaj kun la verda stelo, la simbolo de Esperanto, kiuj elvokis tiun interesiĝon. Ankaŭ la kolektantoj de aŭtografoj havas multe da laboro. Ĉarma francino faras amasan mendon ĉe la delegito el Vjetnamio. Kiam mi sukcesos tion subskribi? Amatoroj de aŭtografoj riĉigas siajn kolektojn per subskriboj de kongresanoj el Francio, Italio, Bulgario, ba eĉ el la insuloj Borneo aŭ Javo. Kaj ĉi tio okazas en la koro de Varsovio. Tiamaniere, per la rendezvua tabulo, serĉas sin reciproke tiuj, kiuj konatiĝis koresponde. Sian korespondantino? Mi estas Vanda el Pollando. Oh, kompreneble, ili estas korrespondantoj. Esperanta libroservo, granda allogaĵo de la kongreso Librofoiro. Maria Żółkowska, Polino, aŭtorino de jam tradukita en plurajn lingvojn biografia romano pri la kreinto de Esperanto. Subskribas siajn librojn hungaro Julio Bagi, la plej elstara esperanta poeto. Dana poeto Paul Thorsen, verkanta en Esperanto siajn belajn versaĵojn. Multe da laboro havas la populara en la tuta mondo Anglino Marjorie Boulton, verkistino kaj poetino en lingvoj Esperanta kaj angla. Esperantaj tradukoj el la pola literaturo. Sinjoro Tadeo, la faraono, Quo Vadis, Tuwim, Naukowska, multaj eminentaj verkoj. Kaj ĉio ĉi komenciĝis en la jaro 1887, ekde la apero de tiu ĉi modesta eta broŝuro. La aŭtoro, kaŝanta sub la pseŭdonomo Doktoro Esperanto. Ĝuste estas li en la pariza ĵurnalo de aktualaĵoj de Gaumont en 1911 jaro.
li legas sian poemon sub la verda standardo, la sola bilddocumento pri Zamenhof. La tomboŝtono de Ludovico Zamenhof, omaĝe starigita en 1937 jaro de la tutmonda esperantistaro. La tombo mirakle restis sur la Varsovia tombejo tra la tuta hitlera okupacio. Restis ankaŭ la tombo de la viv- kaj laborkunulino de la majstro, lia edzino Klara Zamenhof. Li naskiĝis en Bjalistoko, kaj kvankam la plejparton de sia malfacila laborema vivo li pasigis en Varsovio, ĉi tie, en lia naskiĝurbo, sur unu el la plej belaj placoj de la disvolviĝanta urbo, staros lia monumento. La konkurso inter la polaj artistoj-skulptistoj rezultigis majestan projekton de monumento, kiun oni konstruos per la rimedoj de esperantistoj en la tuta mondo. Litvo, patrujo mia, simila al sano. La plej belaj strofoj de la pola poezio, dank al belegaj esperantlingvaj tradukoj, fariĝas la propraĵoj de homoj en faraj landoj. La partoprenantoj de la jubilea kongreso el la kvin kontinentoj, en la centjara datreveno de naskiĝo de la kreinto de Esperanto, omaĝe al liaj meritoj por la nobla ideo de amikiĝo inter popoloj, metas tiun ĉi dokumenton sub la anguŝtonon de la konstruota Zamenhof-monumento. La solenaĵoj en Bjalistoko estas nun ligitaj al la generacio, kies tasko estas plu daŭrigi kaj disvolvi la verkon de doktoro Esperanto. En murigo de la memortabulo sur la novkonstruita lernejo finas la oficialan inauguron de lernejo je nomo de Zamenhof. En tiu lernejo ĉiu infano lernos Esperanton. La iniciato estas nun en la manoj de malpli granda sed ankaŭ internacia kongreso sub la signo de Steleto el Finnlando. Sub sia gvido fervora ekzercado de kanteto pri araneo. La plej etaj salutas vin. La partoprenantoj de la kongreseto manifestas sian temperamenton. Kaj la kongreseton inauguras la plej eta el la etuloj. De la kvara kongreseto Antaŭ ol sekvos la oficiala bankedo kun multe da ĉokolado kaj kremkukoj, la artisma programo. Fi, ĉu konvenas tiel fari dum tia solenaĵo? Kaj speciala emocio. Sur la podio, la malgranda Hania Zamenhof, pranefino de doktoro Ludovico Zamenhof, naskita je 100 jaroj poste. Preskaŭ je 100 jaroj. La unua versaĵo en Esperanto, la unua kiun verkis la praavo de Hania, doktoro Esperanto. Mia korpo longa laborado tuj ne venkos en decida hor. Sufiĉe trankviligu del batado homia korpo. Nah, itu film lama ya. Jadi Kongres Esperanto ke-44, Kongres Esperanto Internasional ke-44 di Warsawa. Dan waktu itu kenapa saya sharing ke teman-teman mengenai film itu, jadi bisa lihat bahwa pada masa itu ada penutur Esperanto dari Indonesia ya, yang juga hadir sebagai perwakilan dari Indonesia. Nah, saya akan kembali ke presentasi tadi seperti yang saya sampaikan ya. Ini memang waktu kita lumayan sempit, tapi saya akan coba sedikit sharing saja tentang sejarah Esperanto di Indonesia. Nah, di sini saya akan tunjukkan ke teman-teman. Sebentar saya berhenti sharing dulu ya. Oke, saya berhenti sharing dulu. Nah, kalau bisa lihat di sini ada buku ya. Buku ini judulnya Movada Insuletoi. Ya, jadi buku Movada Insuletoi ini dibuat oleh Heidi Hus.
ya, yang tadi saya sempat singgung, dia adalah Esperantis dari Belgia. Saya belajar Esperanto dari Heidi Hus. Nah, buku ini berisi mengenai sejarah Esperanto di Indonesia. Jadi Heidi selama beberapa kali datang ke Indonesia, lalu sempat mengajarkan Esperanto ke beberapa orang di kota di Batam, di Medan, di Jogja, Jakarta, ya, juga Surabaya, Semarang. Lalu sekalian juga eksplorasi mengenai sejarah Esperanto di Indonesia. Jadi beliau sempat datang ke Perpustakaan Nasional, ya. Di sini ada Pak Renda ya dari Perpustakaan Nasional. Nah, kalau teman-teman berkunjung ke Perpustakaan Nasional bisa lihat di sana masih ada informasi tentang sejarah Esperanto di Indonesia. Ya, saya sendiri pernah lihat ada koran Esperanto di Makassar tahun 1935. Nah, jadi buku ini menceritakan banyak hal tentang sejarah Esperanto. Jadi Esperanto sudah ada di Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka, ya, tahun 1902, antara 1902. Lalu tadi berkaitan dengan film yang teman-teman lihat, tadi di sana ada seorang ibu, ya, seorang ibu namanya Ibu Datuk, Ibu Rangkayo Datuk Tumenggung. Jadi beliau adalah penggerak Esperanto sekitar tahun 1950-an sampai tahun 1963, ya, 63. Beliau yang menggerakkan Esperanto pada masa itu. Jadi bisa dibayangkan banyak orang belajar bahasa Esperanto di kota yang berbeda-beda. Ada di Jogja, di Semarang, ya, ada di Makassar gitu ya. Tapi dengan kondisi bahwa mereka tidak mudah berkomunikasi, tetapi mereka sering ada pertemuan gitu ya. Berkirim surat ya. Kalau dulu kan kita pakainya surat-suratan gitu. Nah, di sini saya akan sharing, akan berbagi ke teman-teman mengenai Ibu Rangkayo ya. Jadi ini bisa lihat ini saya ya. Nah, ini. Nah, tadi di film sempat lihat ya, beliau tadi di podium juga diberi kesempatan untuk berbicara tentang gerakan Esperanto di Indonesia gitu ya. Juga tadi di bagian-bagian tertentu ada Ibu Rangkayo. Nah, beliau ini adalah seorang jurnalis, seorang aktivis perempuan pada masa itu, dan juga seorang politikus ya. Ibu Rangkayo sendiri mengenal Esperanto itu sekitar tahun 1950-an ya. Nah, jadi nanti lalu beliau mengikuti beberapa kongres Esperanto internasional. Ke-36 pertama kali ikut tahun 1951 di kota Munich ya, Jerman. Lalu juga tadi yang kongres ke-44 di Warsawa tahun 1959. Nah, karena waktunya tidak begitu banyak tentang gerakan Esperanto, jadi Esperanto di Indonesia sudah ada pada masa sebelum kemerdekaan. Saya buat di sini, saya sharing, saya bagikan. Nah, ini ya, jadi Esperanto di Indonesia sudah ada sebelum masa kemerdekaan, lalu sesudah kemerdekaan tadi tahun 50-an. Nah, sekarang saya akan bicara sedikit mengenai gerakan Esperanto masa kini ya, atau era yang baru. Nah, ini Nah, ini. Jadi pada masa Ibu Rangkayo sebenarnya Asosiasi Esperanto Indonesia sudah ada ya. Waktu itu didirikan di Jakarta pada tahun 1950-an ya. Di sini tepatnya saya lihat. Ya, sekitar tahun 1950-an. Jadi dia mendirikan organisasi Asosiasi Esperanto Indonesia. Nah, kita atau kami di era yang baru juga mendirikan kembali Asosiasi Esperanto Indonesia. Nah, tepatnya berdiri tanggal 7 April 2013. Jadi ini Asosiasi Esperanto Indonesia lahir dari Kongres Esperanto pertama di Kota Bogor pada tahun 2013.
Nah, ini adalah alamat kesekretariatan dari Asosiasi Esperanto Indonesia. Lalu di sini teman-teman bisa, atau Anda bisa catat ya, ini kontak-kontak Esperanto. Jadi kalau nanti kemudian mau tanya lagi tentang Esperanto, mungkin ingin belajar juga ya, kami dari Asosiasi Esperanto Indonesia dengan senang hati berbagi tentang Esperanto. Di sini ada Twitter, ada Instagram, ada juga website Asosiasi Esperanto Indonesia. Nah, di sini saya tampilkan foto ya, ini klub Esperanto Jakarta. Jadi tadi saya sempat sampaikan bahwa klub ini berdiri tahun 2010 ya, dan kita cukup banyak ya membantu orang-orang yang ingin belajar bahasa Esperanto yang berdomisili di sekitar Jabodetabek. Ya, setiap pertemuannya waktu itu sebulan 2 kali. Karena kita tidak punya tempat yang khusus, jadi kita biasanya bertemu di di mall gitu ya, ada food court, kita bareng-bareng aja di sana bisa hadir antara kurang lebih 15 orang, kadang ada 20 orang, jadi mereka bisa hadir kapan mereka bisa gitu ya. Ini juga adalah tentang foto-foto klub Esperanto di Bandung. Jadi Esperanto di Bandung itu di bawah naungan Museum Asia Afrika. Ya, jadi Museum Asia Afrika memiliki beberapa kegiatan untuk anak muda, termasuk untuk klub Esperanto Bandung. Ya, ini di foto di bawah waktu kita mengadakan Kongres Esperanto 3 negara. Ya, jadi ini di bagian bawah ini yang saya tunjuk adalah foto bersama ya dengan para peserta Kongres Esperanto 3 negara, Indonesia, Australia, dan New Zealand. Ya, waktu itu hadir 101 orang ya dari negaranya, ada yang dari Korea, dari Jerman, Australia ya tentunya, terus juga ada dari Prancis, jadi macam-macam yang hadir ya. Bone, kai poste, mimontu. Nah, ini adalah Esperanto di Medan ya. Ada seorang teman yang coba juga untuk membuat aktivitas Esperanto di Medan. Lalu Esperanto di Yogyakarta ya. Waktu itu juga saya hadir. Di sana ada teman yang bernama Yohanes Manhitu ya. Dia coba untuk mengenalkan Esperanto kepada beberapa temannya, dan ini juga demikian. Nah, lalu ada juga Esperanto di Makassar ya. Nah, ini sempat ada beberapa kali pertemuan, tapi sekarang sayangnya sedang vakum ya. Baik, terkait keuntungan belajar Esperanto, ini saya mau sharing mengenai Pasporta Servo. Ya, jadi ini bagi teman-teman ya, bagi Anda semua yang mungkin nanti ini kan kita lagi masih pandemi ya, tapi nanti semoga kalau situasi sudah semakin membaik dan lalu lintas untuk perjalanan ke luar negeri sudah lebih baik, nah Anda bisa mencoba yang namanya Pasporta Servo. Pasporta Servo ini adalah kesempatan untuk tinggal di rumah penutur Esperanto selama perjalanan Anda ke kota mereka, gitu ya. Saya sendiri sudah mencoba beberapa kali, gitu ya. Waktu saya berkunjung pertama kali saya berkunjung ke Eropa tahun 2011 ya, saya tinggal di penutur Esperanto di kota Praha selama 1 minggu ya, dan mereka sangat baik ya, karena pertama kita nggak seperti orang asing karena kita sama-sama bicara bahasa yang sama, jadi sambutannya tuh hangat gitu, saya seperti anggota keluarga mereka gitu. Nah, saya juga pernah coba di Korea, di Jepang gitu, jadi teman-teman bisa coba kalau nanti ingin jalan-jalan ke luar negeri. Bahkan kalau saya nggak keliru, di yang deket-deket ya, ada bukunya, sayangnya saya nggak bawa hari ini, tapi ada buku kecil, di situ adalah daftar nama-nama penutur Esperanto di berbagai negara yang bersedia menerima Anda di rumahnya. Gitu ya. Nanti biasanya sih memang akan mengatur waktu, kalau dia misalnya bisa bantu Anda untuk jalan-jalan, atau untuk mengunjungi suatu tempat, nah itu bisa saling disepakati gitu ya. Nah, jadi Pasporta Servo ini adalah salah satu keuntungan belajar bahasa Esperanto. Jadi paling tidak bagi Anda yang suka jalan-jalan kan bisa sudah mengurangi biaya ya. Jadi tidak perlu menginap di hotel yang tentu
itu menambah biaya perjalanan gitu. Tapi kalau di Pasporta Servo makan gratis, ya tempat tinggalnya gratis, juga jalan-jalannya juga gratis gitu. Baik, nah ini saya sharing juga layanan daring. Nah, jadi ini terkait kalau Anda belajar bahasa Esperanto, sebenarnya sangat mungkin dipelajari sendiri. Pelajaran nanti bisa temukan di internet banyak aplikasi, juga website untuk belajar Esperanto. Di sini saya kutip ada yang dari lernu.net, ya, lernu.net. Nah, ini di sini ada seorang teman yang sudah coba untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, ya. Mungkin nanti bisa coba dikunjungi, atau kalau mau tahu juga bisa masuk ke website kami di Asosiasi Esperanto Indonesia, itu www.esperanto.org.id. Nah, di sana kita simpan beberapa materi pelajaran, ya, untuk dasar, bisa bisa di-download juga, ya, secara gratis. Nah, ini adalah foto-foto dari beberapa teman yang sudah mewakili Esperanto Indonesia ke internasional, ya. Di sini foto pertama waktu itu saya dan juga 2 orang teman dari Bandung, kami mewakili Indonesia ke Esperanto di acara Kongres Esperanto ke-100 di Jepang, ya. Ini saya kalau nggak keliru sekitar tahun 2013, ya. Ini. Lalu ini pertama kali foto saya waktu ikut Kongres Esperanto di Copenhagen tahun 2011. Nah, ini juga ada 12 orang Indonesia yang ikut Kongres Esperanto tahun 2012 di Vietnam, Hanoi. Ya, ada 12 orang dan waktu itu semua kita dibantu secara finansial, ya, untuk berangkat. Jadi biaya tiket pesawat, juga akomodasinya. Nah, di foto terakhir ini adalah 2 orang teman juga ikut Kongres Esperanto di Australia. Nah, jadi masih banyak lagi foto-foto lain, tapi ini yang sebagian yang bisa saya bagikan. Nah, oke. Kita masih punya waktu, kalau saya perhatikan sekitar 40 menit kali, ya, 40 menit kurang lebih, ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi untuk belajar dasar Esperanto. Tapi sebelumnya, biar ada komunikasi, ya, saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman yang hadir di sini untuk bertanya. Jadi boleh bertanya secara verbal, ya, menyampaikan langsung. Nanti Pak Sinyoro Ahmad akan membantu untuk melihat siapa saja yang ingin bertanya. Atau kalau teman-teman lebih suka untuk menulis juga boleh disampaikan di chat, ya, di forum chat. Nanti saya akan coba jawab apa saja pertanyaan yang ingin diketahui. Bone. Signor Ahmad. Yes. Mi fakte donas tempon al ĉiuj, kiuj ŝatus demandi. Do eble mi donas 10 minutoj la tempon por ke ili demandu. Se vi vidas... Yes, ili povas malfermi sian mikrofonon. Oh, do. Bone. Ya. Anda boleh Anda sudah bisa, ya, buka sendiri mikrofonnya. Jadi kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung disampaikan. Waktu kita karena tidak banyak, antara 10 menit, ya. Jadi silahkan siapa yang mungkin ingin bertanya dari sesi pertama tadi, ya, mengenai Esperanto secara umum, lalu Esperanto di Indonesia, atau apa saja yang ingin Anda tanyakan tentang Esperanto. Atau mungkin pengalaman saya gitu, mungkin boleh juga. Silakan. Siapa yang mungkin ingin bertanya? Halo, selamat siang, Mbak. Selamat siang semuanya. Saya sedikit saya sebenarnya sedikit mau cerita ini aja, Pak. Saya tuh baru tahu Esperanto tuh udah dari tahun berapa, tapi baru mulai intens belajar. Saya lihat di Duolingo, lihat di Lernu tuh mungkin selama WFH ini aja. Tapi menyenangkan sekali memang. Nah, saya sempat kontak Mbak Elia waktu itu di Instagram, cara bergabung dengan Asosiasi Esperanto di Indonesia, terus apa aja kegiatannya. Mungkin saya bisa diterangkan tentang itu, terutama yang di Jakarta, karena menyenangkan sekali. Saya ya 3 bulan, nggak hampir setiap hari saya ya Duolingo, Lernu sih nggak terlalu sering, tapi masih Duolingo. Tapi menyenangkan karena
apa ya, kayaknya main logika kita berjalan dan menyenangkan sekali belajarnya. Jadi mungkin saya sangat tertarik untuk bergabung. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Vandra. Ya, jadi tadi sempat disampaikan ya. Jadi selama mungkin kita berada di rumah ya, semua kita mungkin mencari aktivitas apa nih yang menarik gitu ya kan. 2 bulan, 3 bulan di rumah itu pasti sesuatu yang penuh tantangan ya. Kita semua orang-orang aktif gitu kan ya. Tapi di saat karantina atau mungkin saat ini ya memang kita perlu mencari aktivitas lain. Nah, tadi Vandra sempat sampaikan bahwa sudah belajar Esperanto dari Duolingo. Nah, itu Duolingo adalah salah satu aplikasi yang Anda juga bisa coba ya, teman-teman bisa coba. Selain Duolingo sebenarnya banyak juga aplikasi lain, misalnya seperti Memrise, ya. Jadi banyak aplikasi yang bisa digunakan, tapi nanti bisa dicoba sendiri mana yang lebih lebih enak dipelajari ya, karena pasti semua aplikasi punya sistemnya masing-masing gitu. Nah, untuk Vanda, jadi ini benar-benar belum, saya pikir tadinya sama sekali nggak tahu Esperanto, tapi kayaknya udah mulai mengerti dasar-dasarnya ya. Nah, kalau nanti ingin tahu lebih banyak atau ingin belajar bersama dengan kami, nanti kita ada komunikasi selanjutnya ya, bisa gabung, karena dari sesi ini kita berharap nantinya beberapa dari teman-teman kalau ada yang mau belajar bersama, kita bisa buat kursus Esperanto bersama ya. Yang pasti kalau belajar Esperanto tidak dipungut biaya ya, jadi Anda bisa belajar karena juga bahan-bahannya dapat dibagikan secara gratis. Oke, Franda, terima kasih. Ada yang lain mungkin? Waktunya masih ada? Yes, yes. Angel. Ya, silakan. Saluton kay Bonan Esperon el Kupang. Ada saya dengar. Sufi Fidasma Mia Fotso? Yes, yes. Oke, Bone. Eble mi parolas en bahasa Indonesia kay Esperanto car ni amico estieci estas comenzando por lerni Esperanto. Bone, ke? Oke, banget. Baik Mbak Ilia, bone mia karai mia granda problemo estas mine havas amikoi por lerni Esperanton. Masalah terbesar saya itu adalah untuk belajar bahasa Esperanton karena saya tidak punya teman bicara. Fakte ke mi lernas Esperanton ses jaroj antaŭe el mia hispana instrusto, je nomo estas Ivan Garcia el Palencia, Hispanio. Jadi saya dulu belajar bahasa Esperanto di Jogja tahun 2014 dari guru saya namanya Ivan Garcia dari Spanyol. Kemi lernis Esperanton, fakte ke mi iomete komprenas pri la fortoj de latina lingvo pronuncita de nia Papo Francesco en Vaticano. Jadi saya juga bisa mengerti sih sedikit bahasa Latin karena memang bahasa Esperanto itu sangat-sangat membantu sekali. Kami ankai havas multain benefitsoin de lernado Esperanto. Saya juga punya banyak keuntungan. Cermi estas la flugisto instrusto. Jadi saya adalah seorang dosen keperawatan. En nia materialo multe de fortoj estas latina lingvo. Jadi kebanyakan itu bahasa Latin. Jadi mia sugestoj alla comenzantoj kiu volus lerni Esperanton, buat teman-teman pemula yang ingin belajar bahasa Esperanto, mi pensas ke es la bona tempo, ini waktu yang baik. Car fine vi povas konektiĝi kun alia esperantisto el tutmondo kaj se vi havas problemon kun via laboro kiel fine ili povas helpi vin. Jadi kalau teman-teman punya masalah, contoh misalnya kalian pengajar bahasa Inggris atau apa, kalian bisa tanya sama teman-teman Esperantis, mereka sangat membantu. Tio esas la granda benefito por vi persone. Dan saya juga mi ankaŭ parolas kun esperantistoj el Timor Leste, Orienta Timoro. Bone. Jadi
Ya, dan Boleh. kami punya ni hafaz Lebanon Connecton. Ya. Boleh, Angel. Koran Dangkon. Ya, tadi terima kasih kepada Angel ya. Nah, kalau dilihat nih, Angel kan bukan pemula lagi nih ya, bahasa Esperantonya lumayan lancar gitu ya. Ya, setiap bulan juga dapat majalah Esperanto. Nah, jadi Angel sudah belajar Esperanto cukup lama, tapi sekarang masalahnya belum kesulitan punya teman ya. Sebenarnya gini, untuk latihan Esperanto kita mengupayakan untuk mengadakan pertemuan. Ya, saya pikir pertemuan virtual begini akan sangat membantu, apalagi sekarang sedang sering diadakan ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa coba coba cek di situ, ada satu website namanya Eventaservo ya. Jadi Eventaservo itu segala kegiatan tentang Esperanto di seluruh dunia bisa dilihat, termasuk pertemuan virtual Esperanto di beberapa negara. Nah, itu satu kesempatan untuk latihan Esperanto ya. Contoh, setiap hari Sabtu penutur Esperanto di Australia, di kota Sydney, mereka mengadakan pertemuan virtual melalui Zoom. Nah, itu bisa Anda ikuti juga, atau juga hari Minggu ya, hari Minggu sekitar jam 11:30 itu dengan penutur Esperanto di Adelaide ya, di Australia. Ada juga yang di Prancis. Jadi sekarang nih banyak kesempatan untuk latihan gitu ya. Jadi Angel juga mungkin bisa coba ya. Oke. Kalau ya, Snedan Kinde. Dan saya sendiri juga senang kalau misalnya mau latihan dengan saya, nanti bisa sharing via WhatsApp ya, melalui WhatsApp kita bisa latihan bersama. Terima kasih. Mungkin untuk satu pertanyaan lagi kalau masih ada. Mi penso que ne sufice. Boleh. Boleh, Angel. Untuk yang lain mungkin ada lagi? Silakan, masih ada kesempatan kurang lebih 2 menit ya. Silakan, kalau memang tidak ada, kita langsung masuk untuk sedikit mengenai dasar-dasar Esperanto. Terutama bagi yang sama sekali belum tahu ya, atau yang sudah tahu bisa mungkin menyegarkan ingatan ya tentang oh ini dasar-dasarnya seperti ini. Baik, di sini saya coba bagikan ke Anda semua. Ini adalah materi Esperanto. Sebentar saya ambilnya. Saya ambil dari ini. Nah, ini salah satu, jadi Anda bisa sebenarnya mendapatkan materi Esperanto, tadi contoh dari lernu.net ya. Ini saya ambil lernu.net. Nah, ini benar-benar dasar. Nah, cuman ini materinya dari Esperanto ke Esperanto. Ya, tapi ada juga Esperanto ke Indonesia, saya punya juga materinya yang bisa saya bagikan. Nah, sebelumnya saya akan sharing sebentar ya. Belum terlihat sharing ya, sebentar. Saya sharing. Saya akan sharing ini. Alfabet di Esperanto ya. Jadi Esperanto itu punya alfabet seperti alfabet Latin. Ya, alfabet Latin. Jadi dalam Esperanto ada 28 alfabet dan ini cara untuk membaca alfabet Esperanto. A, bo, so, cho, do, fo, go, jo, ho, i, yo, jo, ko, lo, mo, no, o, ho, ro, so, sho, to, wo, vo, zo. Ya. Nah, tadi kalau teman-teman dengar ya, untuk pengucapannya sama seperti apa yang ditulis ya. Jadi a, bo. Ya, bo. So. Nah, ini cho. Ya. Jadi ada berapa alfabet yang ada tanda di atas nih, kita bilangnya tanda topi. Gitu ya, tanda topi. Ini dia dibacanya agak berbeda. Ya, jadi kalau so
itu saya coba tulis nanti seperti tsunami ya. Kita bacanya seperti tsunami. So. Ini ya, yang C tanpa topi. Kalau C dengan topi seperti baca cokolado ya, atau cukup dalam bahasa Indonesia. Lalu ada kalau G dengan topi dibacanya jo. Ya. Ini go, G biasa dengan topi jo. H dengan topi dibacanya ho. Jadi ada sedikit getaran di bagian tenggorokan ya. Ho. Lalu untuk J yang ada topinya dibacanya seperti jo ya. Seperti kalau teman-teman yang biasa belajar bahasa Perancis mungkin sudah biasa itu ada seperti nadanya di hidung gitu ya. Lalu ada S yang menggunakan topi, ini bacanya show ya. Beda dengan S yang tidak ada topinya bacanya so biasa. Ya. Lalu wo ya, ini U dengan ada topi, wo, terus vo dan zo, gitu ya. Nanti bisa didengar lagi. Materi ini Anda bisa temukan di YouTube ya, banyak cara membaca alfabet dalam bahasa Esperanto. Baik, selanjutnya saya akan coba bagikan sekarang untuk materinya. Jadi tadi saya sempat, nah ini, terlihat di layar ya. Ya, semoga ini terlihat jelas ya. Di sini adalah alfabet tadi ya. Nah, oke, ini adalah vokal ya, ini konsonannya. Ya. Cara bacanya saya coba kasih contoh, misalnya di sini ami, egala, infano, oro, urbo. Ya, untuk konsonan bo, bella, selo, cocolado, doni, fatsila, granda, jui, horo, horo, yuna, giornalo, cafo, lando, maro, nocto, pazzo, rapida, salti, scipo, tago, auto, vivo, zebro, ya, gitu. Jadi cara membacanya sama seperti yang dituliskan, cuman tadi alfabet yang khusus saja. Baik, lalu, nah awal pertama belajar bahasa Esperanto, saya biasanya akan mulai dengan fungsi kata-kata, ya. Jadi dalam bahasa Esperanto semua kata benda berakhiran o. Ya, di sini substantivo ya, kata benda. Nah, di sini contohnya homo, ideo, nomo, domo, gitu ya. Itu jadi semua kata benda itu berakhiran o. Kalau kata bendanya jamak, Anda bisa tambahkan j. Nah, itu jamak. Jadi misalnya homo orang, homoi, orang-orang. Ya, ideo, ideoi. Ya, bella. Ini bella kata sifat ya. Nanti saya masuk ke sana. Nah, ini bonai, tiu ya. Jadi kalau jamak tinggal ditambahkan j, jadi dibacanya oi gitu ya. Homoi, apalagi nomoi gitu. Nah, selanjutnya dalam saya cari di sini. Nah, mungkin saya stop yang ini. Nah, saya berbagi yang sebentar ini tadi presentasi saya ya. Ini biar lebih gampang. Oke, PG estas. Nah, jadi kalau kata benda semua berakhiran o, ada kata sifat ya. Kalau kata sifat dalam bahasa Esperanto semua berakhiran a. Ya, jadi untuk mengidentifikasi kata dalam bahasa Esperanto itu mudah ya. Jadi Anda tinggal lihat akhirannya saja. Nah, kalau bahas kata sifat berakhiran a, ya di sini saya lihat. Ya, nah ini nanti. Ninun nevidas ion. Ĉu vi estas montranta ion? Yes, mi fakte montru aliajn dosierojn. Bone, bone.
Sekiege estas, oh citie, bone. Oke, cunun bone videbla? Yes, yes. Ah, yes, bone. Nah, ini ya, dasar-dasar Esperanto. Nah, ini kata dasar ya. Jadi tadi kata benda berakhiran O, kata sifat berakhiran A, kata kerja dasar berakhiran I. Nah, dalam Esperanto juga ada tanda waktu ya, sekarang, lampau, dan yang akan datang. Nah, cuman lebih mudah karena Anda cuman tinggal menambahkan as, is, os di kata kerjanya. Gitu ya. Nanti saya kasih contoh. Lalu untuk kata dasar, kata sifat atau kata keterangan berakhiran E, kata perintah berakhiran U, kata pengandaian berakhiran us. Gitu ya. Ini adalah dasar yang perlu Anda ingat, gitu ya, untuk level selanjutnya ya, untuk tahapan selanjutnya. Nah, di sini contoh tadi ya. Kalau kata bendanya jamak, jadi ditambah J. Jadi nomoi, ya, nama-nama. Gitu. Nah, lalu di sini akhiran E, ya, nome, dengan nama ya, dengan nama. Nomu, memberi nama, beri nama gitu. Jadi kata perintah berakhiran U. Nah, saya coba ke... Nah, ini contoh lain juga, kata benda untuk bono ya. Bono, kebaikan. Nah, jadi Esperanto tadi kalau kata sifatnya berakhiran A, bona. Kalau kebaikan, bono. Karena dia menjadi kata benda, ya kan? Nah, kalau dia jadi kata keterangan, tinggal tambah E, bone. Nah, kalau dia kata pengandaian, tinggal ganti akhirannya jadi bonus ya. Kalau di Indonesia bonus tambahan, tapi kalau di sini bonus itu maksudnya jika baik ya. Apa seandainya baik kayak gitu. Baik, lalu nah, ini juga di sini teman-teman bisa lihat ya. Jadi kata dasarnya adalah amico ya, teman. Ya, kalau dia menjadi kata sifat amica ya, berarti orang yang bersahabat atau berteman. Nah, jadi kalau jamak misalnya mi havas amikain amikoi gitu ya. Saya punya teman-teman yang bersahabat. Gitu. Jadi semuanya ditambah J karena temannya banyak dan jamak ya. Gitu. Lalu akhiran I itu untuk kata kerja ya. Amiki ya, amiki menemani gitu ya, amiki. Amike dengan teman gitu. Amiku ayo berteman, mengajak gitu ya. Amicus, andaikan berteman. Nah, itu contohnya dari dasar tadi ya. Nah, ini adalah contoh untuk kata kerja. Ya, kata kerja berakhiran I. Loji. Menetap atau tinggal gitu ya, loji. Jadi kalau tadi saya sempat sampaikan, kalau saya tinggalnya sekarang, maka kata dasarnya I ini diganti dengan sekarang. Kalau sekarang itu as. Jadi lojas. Kalau dia lampau, diganti is. Jadi logis. Kalau akan datang, ya lojos. Ya, cuma tinggal diganti akhiran. Jadi as, is, os. Anda cuma ingat 3 hal, sekarang, lampau, akan datang. As, is, os. Lalu ada untuk ini tadi berakhiran U, perintah ya, loju, misalnya memberikan apa afektif ya pada orang, tinggallah gitu ya, atau lojus seandainya. Nah ini di sini ada kalimatnya, contoh, oh bentar dia terlalu cepat berganti, mana sini ya? Ya, mungkin saya masuk ke yang depan dulu supaya Anda bisa membuat kalimat ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah kata ganti orang ya. Kata ganti orang, saya, mi. Dia, kamu, sorry ya. Kamu, vi. Ya. Ni, kita ya. Li atau she, dia, laki-laki atau dia perempuan. Ji, ili. Nah, ini yang perlu Anda ingat. Nanti belajar dasar ya. Jadi mi, vi, ni, li, she, ji, ili ya. Ini cara oke. Nah, saya kasih contoh di sini supaya lebih mudah.
untuk membuat kalimatnya. Jadi supaya bisa langsung mencoba. Ini waktunya singkat sekali. Sebenarnya banyak sekali yang ingin disampaikan, tapi ini ya, jadi agak buru-buru. Nah, tadi ada saya ya, saya itu me. Oops. Terlihat di layar ya, me. Saya coba agak besar, biar bisa teman-teman lihat ini cara penggunaan Esperanto seperti apa. Nah, ini me ya, me saya. Misalnya saya mau bilang, saya makan roti. Ya, saya makan roti. Esperantonya me, makan ya, makan kata kerja ya. Jadi manji. Manji kan? Ya, G tanpa G dengan topi dibacanya G ya. Jadi manji. Nah, roti Esperantonya pano. Ya, pano. Nah, ini kalimatnya belum benar. Kenapa? Karena dalam bahasa Esperanto kita harus menetapkan apakah ini makannya sekarang, besok, atau sudah berlalu gitu ya. Nah, jadi kalau makannya sekarang kita jadi mi manjas ya. Akhiran saya buat gini ya. Tulisannya sama ya, mi manjas. Ini cuman untuk supaya membantu saja ya. Jadi mi manjas. Panon. Nah, ini tambah N ya, panon. Kenapa demikian? Karena di dalam bahasa Esperanto ada yang namanya akusatif. Akusatif akhiran N itu bermanfaat untuk mengetahui objek daripada kalimat. Ya, kenapa demikian? Karena di dalam bahasa Esperanto kan penutur Esperanto berasal dari berbagai negara. Jadi tidak semua menggunakan struktur yang seperti Indonesia ya, seperti kita itu SPOK kan, SPOK ya kan. Nah, tidak semua pakai SPOK. Misalnya contoh penutur bahasa Esperanto dari Jepang, itu bahasa kata kerja dalam bahasa Jepang itu kan ditaruh di belakang, di akhir kalimat. Iya, ya, di akhir kalimat. Jadi kalau penutur Esperanto dari Jepang, mereka akan bicaranya mi anon manjas, ya, kata kerjanya di belakang, ya. Itu nggak ada masalah. Kenapa demikian? Karena sudah jelas ini adalah objeknya berakhiran N gitu. Jadi kenapa ada akusatif? Jadi bisa dipindah-pindah gitu ya. Bisa saja misalnya mau bilang lagi manjas mi panon. Tetap saja artinya saya makan roti. Gitu ya. Itu yang memudahkan Esperanto bagi semua penuturnya menggunakan logika mereka ya. Mereka kan struktur bahasanya berbeda-beda gitu. Nah, contoh lain misalnya tadi ada kata sifat ya, kata sifat. Nah, di dalam Esperanto ada satu kata bantu namanya st. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin teman-teman saya padankan ya seperti to be ya. Ini to be. Ya, to be-nya. Nah, itu st cuman satu aja ya. Kalau bahasa Inggris kan to be-nya macam-macam. To be-nya beda-beda gitu ya. Tapi kalau Esperanto to be-nya cuma satu atau kata bantunya hanya satu. Hanya satu yaitu st saja. Nah, st ini nanti tinggal teman-teman tambahkan akhirannya. Misalnya dia mau dipakai untuk kata bantu sekarang. Jadinya i-nya dibuang jadi tambah as. Jadi estas. Ya, gitu ya. Tambah as jadi estas. Nah, kalau dia jadi lampau jadi estis gitu kan, estis. Akan datang estos ya, estos itu. Nah, ini bisa digunakan misalnya dalam kalimat saya ya, saya adalah mahasiswa ya, mi estas ya, sekarang jadi mahasiswa kan, mi estas studento. Nah, ini kata benda berakhiran O. Kenapa tidak ada N di sini? Karena ini bukan kalimat langsung. Ya, ini bukan kalimat langsung. Kalimat langsung itu harus ada subjek, predikat, objek. Sementara ini adalah kalimat langsung, jadi tidak ada subjek, predikat, objek, jadi tidak ditambah N. Nah, itu mengenai
kata penggunaan kata bantu esti. Lalu kalau untuk kepemilikan, nah untuk kepemilikan ya, jadi kalau misalnya saya mau bilang buku saya, nah tadi kan kalau saya me, ya, vi, kamu, she, dia perempuan ya, li, dia laki-laki, biar sama, oke, lalu ada li, lalu ada ni ya, kita atau kami, ili mereka. Nah, kalau kata kepemilikan tinggal ditambah A. Kenapa? Karena kan kata pemilikan itu adalah kata sifat ya. Jadi tambah A, akhirnya tambah A. Nah, tambahin A semuanya. Gitu ya. Jadi akhirnya punya saya, punya kamu, punya dia perempuan, punya dia laki-laki, punya kami, punya mereka. Nah, misalnya contoh buku saya. Ya, buku dalam bahasa Esperanto libro. Nah, kalau misalnya libronya jamak, ya bukunya jamak, maka ditambah J, dan di sini juga harus ikut J. Jadi miai libroi, gitu ya, miai libroi. Misalnya tambahin tadi kata bantu, misalnya buku-buku saya adalah bagus, gitu ya, buku-buku saya bagus misalnya. Kita tambah kata bantu estas, belai. Nah, kata sifatnya juga harus ditambah J, karena semuanya jamak. Gitu ya. Contoh lain misalnya, via hundo. Hundo anjing. Via hundo estas, misalnya apa ya, via hundo estas bona, baik. Ya, kata sifat. Anjing Anda baik. Gitu ya. Nah, itu jadi yang perlu Anda ingat adalah kata benda berakhiran O, kata sifat berakhiran A, kata kerja berakhiran I, ya tinggal nanti ditambah as, is, os, tergantung tanda waktunya. Lalu juga ada akusatif untuk kalimat langsung, ditaruh di objek kalimat, gitu ya. Oke. Karena waktunya singkat, jadi mungkin untuk yang latihan, nanti boleh teman-teman atau Anda kalau memang mau coba latihan, bisa ditulis ke saya via WA ya, kemarin kan daftar melalui WA. Nah itu boleh, mungkin coba-coba bikin kalimat, saya akan coba koreksi gitu ya. Apakah kalian sudah, atau Anda sudah mengerti nih dasarnya. Kita agak buru-buru, tapi semoga bermanfaat. Lalu, oke. Saya rasa itu saja mengenai dasar Esperanto. Mungkin ini untuk yang sedikit ya. Untuk kata-kata yang biasa digunakan. Nih, misalnya. Nah, kalau di Esperanto itu Anda bisa menyebutkan. Jadi setiap bertemu dengan penutur Esperanto, biasanya ada kata kuncinya ya. Kata kuncinya itu saluton. Ya, saluton itu artinya halo. Saluton gitu ya. Halo ya, saluton itu salam gitu ya. Nah, kalau mau berpisah, gis revido. Ya, G dengan topi dibacanya J. Jadi gis revido. Sampai jumpa lagi. Ya. Itu gis revido. Nah, kalau mau bilang iya, yes. Ya, J tanpa topi dibacanya Y. Jadi yes. Kalau tidak, ne. Ya, ini seperti bahasa Belanda ya, ne, gitu ya. Sama. Nah, kalau mengucapkan terima kasih, dankon. Ya, dankon. Nah, ini semuanya kata-kata yang dankon ini juga ini terbentuk bukan, misalnya kalau teman-teman cari di kamus, tulisannya bukan dankon, tapi dangki ya, berakhiran i kata kerja. Nah, ini saya tidak bisa sampaikan cara bentuknya di sini karena waktunya juga tidak banyak. Tapi nanti bisa saya bagi lagi. Oke. Tadi kan nama, kepemilikan ya. Kepemilikan, saya coba sharing beberapa kata yang mungkin bermanfaat ya. Jadi misalnya saluton. Saluton. Nama saya Mia Nomo
Mia nomo estas Ilia. Mi, ya, dari kata loji menjadi lojas, ya, and Bekasi, ya. Mia profesio estas laboristino, ya. Kalau ada yang berprofesi sebagai penyanyi, misalnya sebagai musisi, itu bisa mia profesio estas musikisto. Ya, musikisto. Nah, ini kenapa laboristino, musikisto ini sebenarnya nanti di Esperanto tuh ada imbuhan-imbuhan ya. Tadi saya sempat singgung. Jadi kata-kata dalam bahasa Esperanto dibentuk dari imbuhan. Jadi sebenarnya ini kata dasarnya muziko. Ya, muziko. Jadi muzikis. Ya. Nah, itu ya. Muziko, musik, ya, musik. Ini adalah imbuhan IST yang berarti profesi. Ya, profesi. Kenapa berakhiran O? Karena kata benda. Gitu ya. Bisa juga misalnya contoh labori. Ya, labori bekerja. Jadi pekerja adalah laboristo. Ya, kalau dia laboristo ini kan untuk laki-laki. Kalau dia perempuan, dia bisa menekankan misalnya ditambah dengan akhiran in ya, in. Jadinya laboristino. Ya, gitu. Ya, nanti saya buat ininya supaya lebih potongan-potongannya begini ya. Ini saya buat potongan begini supaya teman-teman tahu asal katanya dari kata labor, tambah imbuhan IST, ditambah imbuhan in, ditambah O, karena dia kata benda gitu. Jadi Esperanto tuh sebenarnya logikanya sama seperti bahasa Indonesia. Banyak imbuhan. Kita kan makan, memakan, dimakan gitu ya. Esperanto juga demikian. Oke, teman-teman kalau ingin tahu, bentar ya, saya sini. Ingin tahu tentang apa tata bahasa Esperanto. Nah, ini saya ada buku ya. Jadi buku ini namanya buku kunci. Di sini ada dasar-dasar Esperanto. Nah, dengan buku yang hanya 48 halaman ini ya, saya yakin kalau teman-teman mempelajarinya secara teratur gitu ya, pastinya sudah bisa bicara Esperanto dan menulis Esperanto. Jadi seperti saya sampaikan, langsung mudah untuk diaplikasikan, digunakan untuk berkomunikasi. Ya, buku ini kalau teman-teman mau beli bisa ada di Tokopedia, kita ada toko Esperanto, ya harganya 15.000 saja. Oke, ya itu Victor ada bukunya juga ya, ya sudah punya bukunya. Oke, baik untuk karena sesinya waktunya sudah lewat, mungkin kalau saya boleh minta waktu, kita tambah sedikit 10-15 menit, apa boleh? Boleh ya? Oke. Nah, ini sebenarnya lagunya tanpa sengaja saya buat kata-katanya. Saya ambil dari lagu Indonesia sebenarnya ya, lagu daerah. Kalau pernah tahu lagunya gini. Ayam hitam, telurnya putih, mencari makan, gitu ya. Nah, itu saya coba ganti liriknya menjadi Esperanto, bahasa kita, ya Esperanto. Esperanto, satukan kita, ya Esperanto untuk semua. Ayo kita belajar Esperanto, ayo kita gunakan Esperanto, ayo kita bicara Esperanto, ya Esperanto untuk semua. Gitu ya. Mudah ya lagunya? Mudah ya. Jadi ini biar menyemangati teman-teman untuk belajar Esperanto. Jadi
saya buat lagu ini. Nah, ini ada versi Esperantonya juga, ya. Versi Esperantonya juga terjemahan ya dari Indonesia ke Esperanto. Saya coba nyanyikan. Esperanto estas nia lingvo ya Esperanto. Esperanto unu igas nin, ya Esperanto estas por ĉiuj. Ni lernu ni Esperanto, ni uzu ni Esperanto, ni parolu Esperanton, ya Esperanto estas por ĉiuj. Gitu ya. Mudah ya lagunya ya. Nanti kalau mau teksnya saya bisa berbagi kepada teman-teman, mungkin mau coba belajar menyanyikannya ya. Atau mungkin ada yang mau coba nyanyi nggak? Ada yang mau coba nyanyi? Belum? Ya, nanti bisa dipelajari. Jadi itu lagu Esperanto Esperanto bahasa kita gitu ya. Biar menyemangati untuk belajar Esperanto. Oke, di menit-menit terakhir ini saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan menyediakan waktu untuk mengenal Esperanto, belajar Esperanto. Saya hanya bisa berbagi, ya, menginspirasi, tapi semuanya kembali kepada Anda sendiri ya. Apakah ingin dilanjutkan untuk belajar atau mungkin untuk informasinya dulu ya. Nah, untuk ini saya memberikan kesempatan ya, mungkin ada yang berkenan untuk berbagi opininya selama mengikuti sesi webinar kita tadi. Ya, silakan, ada yang ingin disampaikan? Terima kasih sebelumnya karena udah bikin kelas ini. Sebelumnya ya aku memang hanya denger aja tentang bahasa Esperanto, tapi belum pernah punya kesempatan untuk ikut waktu itu Victor kayaknya ada presentasi atau apa gitu ya, aku belum sempat ikut gitu. Cuma ketika aku ikut kelas ini, aku awalnya memang hanya ingin tahu gitu, maksudnya cuma pengen kayak apa sih sebenarnya Esperanto apa sih gitu. Tapi semenjak ikut kelas ini gitu ya, aku melihat bahwa ini bahasa yang menurut aku sangat keren gitu, karena tentang kita bisa ngobrol dengan bahasa ini sama seluruh seluruh istilahnya apa tadi, Esperantis ya? Apa sih? Iya, penutur Esperanto. Penutur Esperanto di seluruh dunia gitu. Aku juga jadi kepikiran kayak, karena aku seorang pengajar vokal gitu, aku pemain musik gitu, jadi kayak aku pengen bikin apa ya dengan bahasa Esperanto gitu. Misalnya aku entah nanti aku bisa ngajar dengan bahasa Esperanto, bisa kemana-mana gitu ya dengan bahasa ini gitu. Jadi dengan aku belajar satu bahasa ini, aku bisa ngajar di mana-mana di seluruh dunia gitu. Itu keren banget gitu. Terus juga aku mungkin bisa bikin musik karena aku juga songwriter. Mungkin aku bisa bikin lagu dengan bahasa ini gitu, sehingga karena ini tersebar di mana-mana, jadi walaupun musik adalah bahasa universal ya, tapi kayak secara lirikal juga untuk beberapa orang itu juga penting gitu. Jadi aku mungkin bisa gunakan bahasa ini juga. Jadi sebenarnya saat ini aku sudah memutuskan untuk tertarik belajar bahasa ini gitu. Jadi terima kasih untuk acara ini gitu. Baik, ya. Terima kasih juga Vanessa sudah hadir. Kalau soal musik tuh sebenarnya Esperanto tuh ada juga penutur-penuturnya yang mereka tuh memang berkecimpung di bidang musik Esperanto ya. Jadi di YouTube bisa dilihat ada lagu-lagu Esperanto banyak. Nah, kalau Vanessa nanti wah kayaknya mau bikin lagu dalam bahasa Esperanto, wah itu pasti bisa didengar oleh penutur Esperanto di seluruh dunia gitu ya. Oke, terima kasih sudah hadir di acara kita. Mungkin ada yang lain. Saluton. Perkenalkan, saya Indah, mahasiswa Prancis.
Dari tadi saya tertarik dengan bahasa ini, dan saya juga kepikiran suatu saat bisa meneliti bahasa ini dengan bahasa Prancis. Oke. Dan saya juga tertarik untuk mempelajarinya. Suatu saat saya pasti akan bisa belajar bahasa ini. Baik. Jadi Indah sudah ada niatan untuk belajar Esperanto ya. Ya, mungkin mau dimulai sekarang atau kapan ada waktu, kita dari Asosiasi Esperanto Indonesia dengan senang hati membantu bila ada informasi atau materi pelajaran yang dibutuhkan. Baik, terima kasih Indah sudah bergabung di acara kita siang ini. Mungkin masih ada yang ingin menyampaikan kesannya dalam acara kita ini? Oke. Baik, kalau tidak ada lagi, nah sekarang kesempatan terakhir, menit terakhir ya, saya di sini ada kayak arisan gitu ya. Saya akan kocok nih, nanti nomor yang keluar, teman-teman kan waktu daftar ada nomor pendaftaran ya, jadi nomor pendaftarannya bisa diingat siapa yang akan beruntung siang hari ini. Saya ada, bentar ya. Cuci, Penas, Veron. Kayaknya agak sempit. Sip. Ada satu ya, ada satu. Ini saya buka nomor berapa ya? Nomor 11. Nomor 11 siapa nih di sini? Ada yang hadir nomor 11, saya coba lihat namanya siapa ya nomor 11 ini. Kayaknya nggak hadir ya, nomor 11. Oke. Baik, nomor 11 tuh, Tiarma. Tiarma Clarita ya. Tiarma Clarita. Oke, ada di sini ya, Tiarma. Oke, Tiarma nanti akan mendapatkan satu buku kunci. Nanti saya minta alamat Tiarma, nanti saya kirimkan ke alamat kamu untuk bukunya. Oke? Baik, satu lagi. Oke, sekarang masih ada 4 kesempatan. Oke, ini satu lagi. Nomor berapa nih? Kita buka. Jeng-jeng, nomor 14. Nomor 14, saya lihat datanya. Nomor 14, ada Wida. Wida ya. Sepertinya tidak hadir ya Wida ya. Oh, kesempatannya lewat nih untuk Wida. Oke. Kita coba lagi. Oops, kebanyakan keluarnya. Saya masukin lagi. Oke, satu keluar. Ini nomor 24. Nomor 24 ada yang namanya Anissa Anugrah. Anissa Anugrah. Coba, ada ya namanya Anissa Anugrah? Oh, ada ya, Anissa Anugrah. Anda mendapatkan ini ya, buku Recta Metodo. Ya, belajar bahasa Esperanto, Recta Metodo. Nanti saya minta alamatnya Anissa, kita kirim ke alamatnya Anissa ya. Oke, selanjutnya yang nomor 3, yang ketiga. Oke. Oh, jatuh. Oh, satu jatuh ya. Nah, ini nomornya nomor 5. Nomor 5 siapa ya nomor 5 ya? Nomor 5 Ine Aulia. Ine Aulia. Ine Aulia kayaknya nggak ada ya. Oh, sayang juga ya, Ine Aulia tidak hadir. Oke, lalu saya buka lagi. Oke, jatuh. Satu. 2. Satu ya, saya ambil saja satu ya, biar cepat nih. Oh, nomor 18. 18 ada Adam Damario. Adam Damario, ada Adam? Adam ada ya, Adam Damario ya, nomor 18. Oke, Adam, Anda mendapatkan buku kunci juga ya. Buku kunci. Oke, nanti saya minta alamatnya, saya kirim. Selanjutnya yang keempat ya. Masih ada 2 kesempatan lagi.
masuknya kebanyakan, keluarnya kebanyakan. Ups. Estas tre multe. Ya, oke. Ups, ya. 1 ya. Ini kebesaran ini ya. Oke, ini nomor 21. Nomor 21. Ah, ya, Vanessa. Oke, Vanessa dapat buku Rekta Metodo. Ya, nanti dikirim ke alamatnya Vanessa. Oke, terima kasih. Untuk yang terakhir, kesempatan kelima. Ups. Aduh, jatuhnya banyak nih. Udah terlalu besar. Ups, aduh. Oke, ini ada 1 yang keluar. Nomor 2. Nomor 2, siapa nih? Oh, Febri Muhammad Ramadan. Ramdan, maaf. Febri Muhammad Ramdan. Febri Muhammad Ramdan tidak ada ya? Wah, tidak ada. Oke, satu lagi berarti saya buka. Pardon, Ilya. Adam levis lamanon. Chulli volas ion diri. Adam levis lamanon. Oh, Adam. Ne, tio estas Adam Yam. Nun estas Febri Muhammad Ramdan. Kai Shanes Kelly Lina Aperas. Bone. Bone. Untuk 1 lagi ya, 1. Ups, kebanyakan ini. Oke. Saya ambil saja, ini dia, saya belum lihat ya. Nomornya 3. Nomor 3 terakhir itu Teresia Naibaho. Kayaknya nggak ada ya. Teresia Naibaho nggak ada. Oh, sayang sekali. Baik, berarti 1 kali lagi. Aduh, ayo. Ups, dah. 23. 23 juga nggak ada. Apa ada nih? Coba kita lihat. 23 Michael Wilbert Fernando. Oh, oke. Ini ada Michael ya. Oke, Michael ya. Oke, Michael, Anda mendapatkan buku kunci. Ya, buku kunci. Nanti saya minta alamatnya sama Michael. Oke, baik. Jadi semuanya sudah selesai rangkaian acara kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada Anda sekalian yang sudah hadir. Untuk terakhir mungkin kalau kita foto bareng ya, kalau boleh berkenan kameranya dihidupkan. Ini yang tinggal sampai terakhir ada 13, oke lumayan kita bisa berfoto bersama untuk dokumentasi acara kita ya. Ya, Signoro Ahmad. Yes. Ciuvi bonvolu prenula foton? Yes, certe. Yes. Ada Adam nih yang belum sama Tiarma ya? Oke. Angkau mi venu? Yes, angkau bonvolu. Bone. Kai Adam belum nih? Mungkin nggak ada kamera ya? Oke. Pretas? So, nun li aperas. Bone. Bone. Oke, semuanya boleh diangkat jempolnya. 1, 2, 3. Mi faras kelkajn. Bonvole momenton. Bone? Bonvole alian mi ankaŭ faru. Por esti certa ke Bone. Unu alian mi faru bonvole. Ĉu pretas nun ĉiuj? 1, 2, Yes, Ciuvi Preta semua siap ya? Yeah. 1, 2, 3. Yes, mi faris. Dankon. Dankon. Terima kasih kepada semuanya. Sampai bertemu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kontak saya terbuka. Teman-teman bisa menanyakan melalui Esperanto. Signoro Ahmad, koran dankon Alvi, provia helpo. Ne dankilem. 1, 2, 3. Matanya katanya senyumnya. Yes, mi faris. Momenton mi vidu ĉu estas bona. Momenton. Yes. Ankaŭ alian mi faras, se vi lasas la lasta. Bone. Yes. 1, 2, 3. Pardonon. 1, 2,
3. Yes, dankon alciui. Dankon, terima kasih. Sampai jumpa. Dankon alciui. Jis. Jis alciui. Jis.